Prof, kita langsung aja nih untuk mulai IG live-nya. Di sini kan tema kita jangan lupa 3M nih, Prof. Nah, mungkin banyak juga yang masyarakat yang masih takut ke dokter atau ke rumah sakit walaupun udah melakukan 3M itu tuh, Prof. Ada mungkin beberapa hal lagi yang bisa ditambahkan mengenai 3M itu, karena kan kadang ada juga yang kita tahu ya, Prof, pakai masker, ada yang pakainya dagu atau lepas pasang kayak gitu, atau cuci tangan ya udah asal cuci tangan aja nih. Ada nggak nih, Prof, yang bisa ditambahin mengenai itu? Ya. Yang pertama sebenarnya kalau kita pakai ke rumah sakit, pertama pakai maskernya dulu. Pakai maskernya mesti betul gitu ya. Artinya menutupi sampai daerah hidung sampai daerah dagu. Kemudian kalau kita dengan seperti itu kita ikutin, kita jaga jarak ataupun kita sering cuci tangan, 3M itu kita hindari kerumunan. Sebenarnya datang ke rumah sakit nggak bermasalah. Tapi memang ada tips lain. Kalau kita termasuk yang golongan yang high risk ya, yang risiko tinggi, misalnya kita di atas 60 tahun, kita punya penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit paru yang lain, barangkali kita lebih tingkatkan lagi. Jadi dari kain, misalnya kita pakai yang masker bedah gitu ya. Jadi itu barangkali akan lebih membantu. Kalau toh kita masih merasa nggak secure, tapi sebenarnya dengan kain yang cukup seperti itu sebenarnya sudah cukup. Terutama dengan itu dengan menjaga jarak. Jadi kalau kita datang ke dia seperti itu, bagusnya tiga-tiganya dikerjakan sebenarnya. Jadi bukan cuma pakai masker aja, tapi jaga jarak itu juga penting. Karena dengan itu, walaupun misalnya nanti yang dekat kita itu tertawa atau dia nggak sengaja batuk dan sebagainya, kemudian dia memakai barangkali maskernya yang tidak terlalu pas atau salah dan sebagainya, kita ada double penjagaannya, yaitu jaga jarak. Karena kalau kita katakan 1,5 meter, 1 meter, 1,5 meter terutama, itu kita bisa jaga jarak. Dengan demikian kita bisa double proteksi ya, jadi artinya proteksinya double gitu. Satu masker, satu lagi jarak. Saya kira begitu sebenarnya, nggak usah takut sebenarnya. Dan satu syarat lagi, di rumah sakit itu juga nanti barangkali ada syarat-syarat tertentu yang dia ikutin aja, yang di sana gitu kan. Kadang-kadang ada daerah tertentu di rumah sakit yang dikasih tanda nggak boleh masuk situ atau seperti apa gitu. Pokoknya ikutin aja semua persyaratan itu, jangan dilanggar gitu. Nggak ada, karena rumah sakit biasanya sudah memperhitungkan semua masalah itu, sehingga kalau ada yang daerah-daerah yang barangkali nggak boleh dekat situ akan dikasih tanda, itu jangan dilanggar. Itu aja barangkali. Oke, Prof. Mengenai tadi jaga jarak kan 1,5 meter ya, Prof. Tapi beberapa penelitian terbaru nih, Prof. Saya dengar katanya 1,8 meter itu bisa menularkan COVID gitu, Dok. Nah, itu membuat kekhawatiran baru nih, Dok, di kalangan masyarakat yang, aduh, ke rumah sakit nggak ya, ke dokter nggak ya, nanti ada kerumunan gimana, udah pakai masker dan lain sebagainya. Itu benar nggak sih, Prof? Jadi tentang 1,5 meter dengan 1,8 meter itu, banyak penelitian di luar tuh mereka pakai feet ya, 6 feet. 6 feet itu kurang lebih 1,8 meter. Itu satu. Yang kedua, kalau toh 1,5 meter oke lah. Tapi yang penting tadi, kalau kita jaga jarak seperti itu, yang enggak lah. Mestinya kita akan cukup aman. Apalagi kalau dua-duanya ya, ada satu orang pakai masker, kita pakai masker, kemudian jarak kita jauh, 1,8 meter seperti itu aman insya Allah mestinya. Oke, selain jaga jarak berarti kan pakai masker nih, Prof. Nah, beberapa waktu lalu pemerintah tidak memperbolehkan atau melarang menggunakan masker jenis scuba atau buff ya, Prof ya. Nah, itu gimana nih, Prof, untuk masyarakat sendiri yang mau ke dokter tapi adanya masker scuba atau jenis buff seperti itu gimana nih, Prof, sarannya? Kalau kita masker scuba yang itu disampaikan itu emang udah kita tidak anjurkan sama sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa justru itu karena pori-porinya itu terlalu besar, kemudian bisa droplet itu lewat dari sana, tembus bahkan menjadi kecil dropletnya sehingga lebih mudah lagi terbangnya. Jadi nggak ke rumah sakit pun jangan dipakai lagi masker seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur punya itu gimana tuh, Prof? Mensiasatinya bisa nggak tuh, Prof? Dengan mungkin pakai tisu lagi atau
dilapisin lagi dari dalam, itu bisa nggak Prof? Atau udah deh buang aja beli yang baru, gimana tuh Prof? Kalau saya menganjurkan buang aja karena saya nggak tahu apakah dengan tisu dan sebagainya itu seperti apa konsistensinya. Kemudian kalau kita pasang tisu, apakah itu akan cepat lepas dan sebagainya, kita nggak tahu semua itu. Saya nggak berani kasih advice apa-apa tanpa ada penelitian membuktikan bahwa emang itu bisa menolong gitu ya. Saya kira lebih bagus beli aja yang seperti biasa, kita minta kain, kalau bisa katun 3 lapis gitu, udah. Kain seperti itu akan lebih bagus. Oh, berarti boleh dijelaskan mungkin Prof mengenai masker yang paling efektif tuh. Tadi kan kata Prof 3 lapis. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi ke masyarakat lebih detail. Masker apa nih yang paling efektif deh untuk... Ya, biasanya itu cukup seperti itu, 3 lapis, jangan scuba itu yang stretch seperti itu, 3 lapis, kemudian cara pakainya betul, sebenarnya sih udah cukup itu, kita nggak usah terlalu khawatir dengan itu, karena dengan 3 lapis itu memang sudah dibuktikan itu bagus. Ada sekarang masker yang 1 lapis, tapi dengan treatment khusus, saya tidak akan membicarakan itu karena itu tidak tersedia dan nanti susah buat masyarakat cari itu, belum tentu ada juga banyak itu. Jadi yang biasa aja, yang 3 lapis, kita pakai dengan disiplin, dengan cara yang benar, saya kira sudah cukup itu untuk masyarakat. Oke. Berarti misalkan kalau kayak anak-anak nih dok, anak-anak kan banyak gerak, terus juga pakai maskernya kadang masih ada yang nggak pas dan lain sebagainya. Nah itu gimana tuh Prof untuk anak-anak sendiri? Efektif nggak memakai masker atau harus pakai face shield aja atau gimana nih Prof? Saya kira anjurannya seperti itu kan. Kita kan pengennya di bawah 5 tahun itu kita nggak pakai yang seperti itu. Anak-anak susah kan diaturnya sebenarnya dalam keadaan ini. Saya kira itu lebih bagus dijaga. Nggak memakai seperti itu. Apalagi nanti kalau dia nafasnya susah. Oke, Prof ini ada salah satu pertanyaan. Ada ketentuan nggak sih kapan harus pakai masker kain dan kapan harus pakai masker medis? Satu yang jelas, satu masker kain kita pakai sudah cukup dengan yang 3 lapis tadi. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau kita mengalami tempat yang kita nggak bisa menghindari kerumunan sama sekali, itu kita naikin proteksinya dengan masker bedah. Itu kan lebih efektif dalam kita menyaring atau nggak kena dari droplet seperti itu. Oleh karena itu, dalam keadaan biasa kita keluar rumah kita pakai masker kain nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kita akan datang ke satu tempat yang tidak bisa dihindari kerumunan, begitu risikonya lebih naik. Kalau saya akan menganjurkan kita pakai juga proteksi yang lebih tinggi dari itu. Apalagi kalau kita memang orang juga yang risikonya tinggi gitu loh. Nah, itu dianjurkan untuk pakai masker bedah. Nah, masker bedah sendiri, kapan dipakai? Tadi saya katakan untuk yang risiko tinggi. Sementara kita kalau yang di rumah sakit, yang minimal kita nggak ada kita masker kain. Kita harus selalu pakai masker bedah. Bahkan kalau nanti yang di tempat yang jelas kita akan berhadapan dengan orang yang positif itu, kita mesti pakai yang N95. Jadi itu memang ada urutan-urutannya gitu ya. Oke, berarti walaupun dalam keadaan sakit, kita juga aman-aman aja nih Prof ke rumah sakit. Ya. Dengan memakai masker seperti anjuran tadi ya, dan jaga jarak serta cuci tangan. Iya, saya kira itu kalau kita jalani betul-betul dengan disiplin, masker pakai yang betul, karena biasanya masker ini kadang-kadang kan suka nggak enak nih. Masalahnya tuh kita suka betul-betulin, suka ntar saya kira kadang-kadang ada yang lebih sering lagi kita lihat di TV tuh sampai ke dagu malah hidungnya nggak ketutup. Wah, kalau itu betul Prof. Itu yang nggak boleh. Nah, satu lagi, kalau kemudian kita pakai masker itu, kita jaga jarak, bahkan juga saya hampir semua sekarang rumah sakit juga tempat kita periksa pasien aja kita pakai jaga jarak juga. Bahkan ada yang ditambahkan lagi dengan keramik yang membatasi kita dengan pasien. Pokoknya sedapat mungkin kita jaga jarak seperti itu. Kemudian setiap hari ini kita sering cuci tangan, habis nyentuh benda apapun yang kita nggak tahu apa bersih apa enggak, kalau bisa kita cuci tangan, itu cukup aman. Apalagi kalau di rumah sakit ya, lebih bagus lebih sering lagi cuci tangannya. Kalau kan nggak mungkin juga kita nggak menyentuh sama sekali kan benda apapun. Misalnya kita mesti kadang-kadang mesti masuk lift, kadang-kadang mesti buka pintu dan sebagainya. Habis itu kita cuci tangan lebih bagus. Untuk masker kain sendiri seberapa efektif ya Prof untuk menyaring virus? Dan untuk masker bedah berapa persen tuh penyaringannya untuk virus? Kalau yang ini sekitar 60-70% ya, paling nggak untuk yang kain. Ya kalau itu bisa 80%-an tuh yang 80 dekat 80-90%, yang satu lagi yang 95 itu 95% ke atas untuk kemampuannya untuk
nyaring itu. Nah, ada pertanyaan juga nih, Prof. Aman nggak sih untuk melakukan operasi atau pembedahan selama pandemi ini? Ada kekhawatiran karena banyak, jadinya kan kalau pembedahan mungkin ada kerumunan dan lain sebagainya. Itu gimana tuh, Prof? Kita pada prinsipnya operasi itu kita kerjakan, nggak mungkin operasi itu sudah tentu kalau operasi yang kecil yang masih bisa ditunda nggak apa-apa, tapi kita kebanyakan sebenarnya cukup aman sudah. Kita mempersiapkan itu semuanya, kita persiapkan. Artinya pasiennya kebanyakan sekarang rumah sakit, semua pasien itu di swab dulu. Jadi udah pasti walaupun dia nggak ada keluhan apapun di swab. Kemudian dipastikan juga yang operasi itu kan kita udah pakai semuanya yang APD lengkap ya semuanya. Jadi sebenarnya sih apakah akan tertular dari tenaga kesehatan? Mestinya enggak, karena kita pakai yang betul-betul kita siap berhadapan dengan orang yang sudah positif malah. Oke, Prof, ada salah satu pertanyaan nih. Prof, izin mau bertanya, apa yang harus kita lakukan apabila ada tetangga depan rumah kita yang terkena COVID? Kita harus bagaimana, Prof, menyikapinya? Gini, orang yang terkena COVID itu kan pada prinsipnya dia harus diisolasi ya, karantina ya. Nah, jadi kalau dia dikarantina di rumahnya dengan bagus, kita nggak usah apa-apa ya, malah mesti kita support sebenarnya. Jadi kalau dia di rumah, dia di kamar sendiri, kemudian ada orang anggota keluarganya yang lain bisa membantu nyiapin makanannya dan sebagainya, sehingga dia terisolasi, dia tidak menularkan siapa-siapa. Jangankan tetangga, orang di rumahnya sekalipun nggak ada masalah. Kalau dia tetap menjaga jarak, ya kan, dengan cara seperti itu. Dia juga selalu pakai masker dan yang betul. Saya kira nggak ada masalah. Kalau tetangga, apalagi jauh banget. Kalau tetangga sebenarnya sih mestinya nggak ada apa-apa, dalam artian selama orang itu memang diisolasi bagus ya nggak ada masalah. Malah ini usul anjuran kita ya sebagai tanda kesetiawanan, kegotong kita bantu apa yang kita bahas buat mereka. Ada satu penelitian yang memperlihatkan baru-baru ini tentang bagaimana pandangan orang yang sedang, pengalaman orang yang menjadi positif dan mengalami isolasi. Kebanyakan mereka sangat senang, hanya cuma di WA aja mereka senang. Apalagi dikasih apa kabar, cuma dibilang seperti itu senang. Tapi mereka akan sangat sedih kalau mereka dianggap jadi sumber akan menularkan kemana-mana gitu loh. Padahal mereka sendiri, kecuali kalau mereka memang melanggar itu ya. Tapi kalau enggak, justru mereka itu harus disupport, dan mereka sangat senang disupport seperti itu. Itu pengalaman hasil penelitian itu seperti itu. Jadi saya kira kita akan sangat membantu orang kalau kita tahu dia positif, kemudian ya di WA kita ingetin apa, apalagi kalau emang tetangga cuma depan rumah, kita bisa kasih bantu dengan apa yang sedikit pun, itu akan bagus sekali. Itu bisa jadi tindakan pencegahan juga ya, Prof, berarti dengan saling support satu sama lain, seperti itu. Betul. Apa karena memang kaitan antara stres dan menurunkan imunitas tubuh itu berarti ada benernya ya, Prof? Ada. Jadi memang penelitian ini tidak khusus pada yang COVID sekarang, belum ada ininya, tapi pada kebanyakan kita belajar dari orang yang diimunisasi. Imunisasi itu kan sebenarnya kita memasukkan zat untuk menimbulkan zat antibodi ya, zat kekebalan di tubuh seseorang. Kemudian dibandingkan tuh, waktu kita suntik itu, kemudian kita bisa ukur antibodinya ya. Nah, waktu diukur, kalau orang itu mengalami stres, dengan orang yang tidak mengalami stres, yang stres itu antibodinya lebih sedikit yang timbul. Jadi betul-betul ada bukti ilmiahnya seperti itu. Walaupun sekali lagi itu terjadi pada banyak vaksin yang kita kerjakan. Memang belum kita kerjakan pada yang pada COVID, karena kan belum ada vaksinnya juga yang kita bisa pakai ya. Tapi secara umum hampir semuanya seperti itu. Sehingga kita menganggap bahwa memang faktor mental itu berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita gitu. Oke, Prof, ada pertanyaan lagi nih. Kalau buat bersepeda pakai masker apa yang aman ya, Prof? Karena kan sekarang lagi tren goes nih, Prof. Tapi gimana nih, ada kerumunan juga misalkan gitu. Nah, biar aman bisa tetap goes, tapi juga nggak ngos-ngosan, tapi juga nggak tertular COVID, itu gimana tuh, Dok? Pada prinsipnya kita pakai masker itu, kalau orang dari sisi olahraga nggak boleh kalau kita sampai kita napas aja udah susah gitu kan. Itu kan nggak mungkin itu dikerjakan. Itu satu. Jadi kalau kita pakai, tapi gini, kita makin perlu oksigen kalau kita
berolahraganya itu keras, ya. Jadi makin cepat kita berolahraga mengayuh sepeda, itu akan jelas kita perlu oksigen lebih banyak. Nah, dalam keadaan seperti itu, yang kalau dalam keadaan pelan kita cukup bisa pakai masker tanpa kita sesak napas, nggak ada masalah. Tapi begitu kita cepat kemudian jadi kita perlu di oksigen lebih banyak, itu nggak boleh. Karena itu justru membahayakan kita, oksigen kita bisa kurang. Jadi saya kira itu kita mesti seimbangkan selalu dengan itu. Oke, Prof, ada pertanyaan lagi nih. Berarti benar ya, Prof, kalau kita ke tempat ramai, minimal ada 10 orang, kita harus pakai masker medis? Saya katakan kalau yang sudah pernah anjuran resminya dari WHO, kalau kita memakai itu pada orang yang high risk, orang yang risiko tinggi. Jadi kalau dia punya komorbid, itu jelas dianjurkannya pakai masker medis. Kalau yang lain memang tidak dianjurkan seperti itu, tapi sedapat mungkin tadi saya katakan, kalau bisa kita nggak, memang hindari kerumunan akan jauh lebih bagus. Kecuali emang kita dari mulai tahu bahwa apa boleh buat, kita nggak bisa menghindari lagi, kita mesti datang seperti itu. Tapi saya kira sebenarnya kan nggak banyak situasi yang membuat kita harus terpaksa masuk ke kerumunan sekarang ini sebenarnya. Kita mesti hati-hati, lebih bagus daripada kita mencoba-coba. Karena sekali lagi, kita nggak tahu sih ya, dalam keadaan seperti itu segala macam bisa terjadi gitu loh. Kan ada yang batuk, ada yang apa yang kita nggak bisa menghindar dan sebagainya. Tapi jelas dengan pakai masker itu sangat-sangat menolong. Jangan coba-coba ngepak. Karena kan sering banget nih, Prof, di ruang rapat, nah itu kan tertutup, ventilasinya minim, dan pakai AC juga gitu. Tapi kita juga sama-sama pakai masker. Nah, itu tingkat keefektifannya berapa persen nih, Prof, untuk saling melindungi? Misalkan udah sama-sama pakai masker, tapi tetap ada yang batuk, ada yang ngomong, tapi di ruangan tertutup gitu, Dok. Itu Kalau saya kira itu sangat riskan, karena gini, kita mesti pakai keseluruhannya secara lengkap. Kalau di dalam ruangan itu jaraknya dekat, kemudian pakai ada yang batuk, kemudian udaranya tertutup, oh itu risikonya jadi tinggi itu. Kalau kita banyak sekarang memang menganjurkan, bahkan kalau di motor terpaksa ada kerumunan beberapa orang, kalau sekarang anjurannya 5 orang misalnya kan, kalau bisa kita buka aja jendelanya dulu untuk sementara untuk seperti itu. Jadi jangan, kalau memang mau seperti ini lagi ya pakai Zoom, ya kita ketemu meetingnya jangan, daripada kita mengambil risiko kalau menurut saya sekarang ini. Tingkat keefektifannya berapa persen nih, Prof, untuk maskernya itu sendiri melindungi ketika udah bareng-bareng gitu, udah pada pakai masker, tapi di dalam ruangan sama ketika jendelanya dibuka, tingkat keefektifannya mungkin perbandingannya berapa persen? Saya nggak tahu ya, penelitian yang pasti tentang angka itu, tapi jelas itu akan lebih bagus daripada tertutup, kemudian udaranya cuma berkisar di antara itu, terus berputar di dalam terus, jelas itu akan lebih ini. Tapi angka persisnya saya nggak bisa sampaikan. Tapi kalau saya akan kerjakan seperti itu, kalau kita bahkan di rumah sakit, kita kalau kita lagi duduk, kemudian sama-sama, begitu sekarang kita buka jendela. Oh. Oke, nah ini Prof ada pertanyaan lagi. Prof, kalau kita merasa terinfeksi COVID, apa yang seharusnya pertama kali kita lakukan? Jadi, kalau kita terinfeksi, dapat data kita positif, kan? Yang perlu kita lakukan pertama kali sebenarnya secara prinsip adalah kita mesti diisolasi. Kemudian kalau dia punya gejala, kita mestinya dapat pengobatan yang cukup, yang tepat. Satu. Yang kedua, kita menyampaikan, memberitahukan kepada orang yang pernah kontak dengan kita. Ya kan? Paling nggak selama 2 minggu kita ketemu siapa aja, apalagi yang ketemunya yang cukup lama, dekat, lebih dari setengah jam, jaraknya dekat lagi, nggak jaga jarak, oh itu kontak erat seperti itu harus didaftar orangnya. Itu dan diberitahukan ke, kalau kita ada ini tenaga kesehatan terdekat di puskesmas atau ke dinas kesehatan, supaya mereka tahu bahwa mereka tahu kita positif, tapi kita dengan kooperatif menyampaikan siapa aja yang kontak dengan kita. Banyak yang kebiasaan yang bagus saya lihat di beberapa WA grup itu atau beberapa teman yang begitu, dia langsung grup WA-nya dia masukin aja. Kadang-kadang kan dia nggak ingat semuanya. Dia kasih tahu aja bahwa saya positif, tolong kasih tahu yang pernah kontak sama saya, tolong periksa supaya bisa di tracing dia jadinya. Itu kebiasaan yang bagus sekali yang saya lihat. Tapi di lain pihak banyak juga masih ada masyarakat yang nggak mau malah yang di tracing itu diketahui gitu loh. Nah itu bahaya. Karena apa? Karena nanti orang yang pernah kontak sama dia bukannya nggak mungkin sudah tertular dan nggak ketahuan, kemudian dia menularkan lagi. Dengan keadaan seperti ini sebenarnya
kita egois banget itu ya. Kitanya mau diobatin, mau diisolasi, tapi sebenarnya kita nggak membantu pemutusan rantai penularan karena kita nggak kasih tahu atau nggak berusaha untuk orang tahu siapa aja yang pernah kontak dengan dia. Sekira itu yang mesti dilakukan pertama kali. Tapi kadang ada stigma negatif juga nih, Prof, yang cenderung mengucilkan. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Prof? Nggak ada jalan, memang itu seperti itu, kenyataannya masih ada di masyarakat kita. Memang orang cenderung untuk mengucilkan. Sebenarnya mengucilkan dalam arti dia mesti diisolasi kan mesti diisolasi. Tapi kayak saya katakan tadi, nggak ada apa ya sebenarnya stigma negatif itu kan takutnya apa sih sebenarnya? Pertama dia nggak tahu, dia pikir itu bisa menular lewat cara apa aja gitu, sehingga nggak boleh dideketin sama sekali dan sebagainya, ya kan? Itu karena dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya nggak betul. Nah itu mesti dikasih tahu orang yang seperti itu, gitu. Saya kira itulah usaha yang kita bisa kerjakan. Dan yang kedua, bisa juga dalam keadaan seperti itu ya, memang apa ya, mereka terus menjaga ketakutannya tuh berlebihan gitu, sehingga seakan-akan tuh apapun nggak boleh kontak dengan orang ini. Sebenarnya itu kan bisa dikasih tahu betapa banyak sebenarnya orang yang pernah isolasi mandiri di rumah, kemudian sehat, dan kemudian juga orang yang di rumahnya juga nggak tertular apa-apa. Kenapa? Karena dia mengikuti protokol kesehatan orang yang ada di rumahnya yang positif. Sekarang memang kita tidak menganjurkan seperti itu. Kita menganjurkan lebih banyak datang ke tempat yang khusus untuk itu. Apakah sekarang di Wisma Atlet, atau di hotel, atau di mana. Dan saya lihat di banyak kota sudah disediakan tempat seperti itu. Itu untuk menjaga supaya memang betul-betul dia bisa istirahat dan bisa barangkali di rumahnya nggak ada yang bisa membantu dia untuk meladeni dia karena dia isolasi. Dalam keadaan seperti itu saya kira emang lebih bijak kalau kita di tempat isolasi mandiri yang khusus buat itu. Tapi sekali lagi cara jalan keluarnya nggak ada yang lain, stigma itu yang mesti dilawan. Dan pertama dikasih tahu pengetahuan yang sebenarnya, sudah tentu dengan cara-cara yang juga yang dengan bijaksana, ya kan? Karena nggak mungkin orang itu sebenarnya betul-betul nggak tahu dan betul-betul khawatir. Itu ya. Jadi orang yang punya stigma itu sebenarnya walaupun kita kadang-kadang kesel ya kenapa sih dia begitu, tapi orang yang mesti dibantu juga karena bisa juga dia nggak tahu. Oke. Prof, terkait perlindungan untuk bayi ini, Prof. Kalau terpaksa bayi-bayi harus dibawa keluar, itu kan orang tuanya udah pakai masker, tapi bayinya nggak pakai. Itu balik lagi ke pertanyaan yang tadi si Prof yang awal ya. Nah itu buat perlindungan maksimalnya gimana nih, Prof? Kalau orang tua yang positif sih nggak bisa lah. Kalau ini orangnya nggak kalau nggak positif gitu, Prof. Tapi dibawa ke luar rumah, nah perlindungan pada bayinya gimana nih, Prof? Kalau menurut saya sih betul-betul tinggal jaga jarak yang bisa diharapkan dengan itu, nggak ada cara yang lain-lain. Saya kira ya udah. Dan saya sih mengusulkan kalau kayak sekarang di Jakarta dengan tingkat infeksi seperti sekarang, udah jangan dibawa kemana-mana dulu anak-anak ini. Karena nanti kalau udah lebih keadaannya lebih membaik, saya kira sih nggak ada masalah yang kita bawa. Dengan catatan dengan jaga jarak ya. Oke. Pertanyaan lagi nih, Prof. Apa yang punya rekam medis dia pernah kena pneumonia itu sangat rentan COVID, Prof. Perlu nggak kita check up lagi, apalagi saat pandemi gini nih, Prof? Semua orang yang pernah mengalami sakit paru akan lebih rentan atau kalau kena akan lebih berat daripada yang lain. Itu seperti itu. Nggak usah orang tuberkulosis juga seperti itu. Tapi secara khusus untuk periksa seperti itu, saya kira kalau dia ada kontak dia akan lebih cepat harus diperiksa memang. Karena dia lebih rentan. Itu aja intinya. Tapi bukan berarti pasti dia kena. Dan yang lebih penting lagi tadi mencegahnya tadi. Kalau memang kita high risk itu ada risiko tinggi itu adalah orang yang pernah sakit paru, dia mesti pakai maskernya yang setingkat lebih tinggi daripada yang biasa. Oke, berarti untuk yang pernah kena pneumonia, tips atau solusinya dok selain diam di rumah atau rajin cuci tangan itu apa aja? Tadi ya Prof ya, pakai masker. Ya. Terus mungkin apa lagi tuh Prof? Saya kira semua gaya hidup yang bisa meningkatkan imunitas kita kerjakan. Termasuk nutrisi, Prof, apa gimana? Nutrisi, ya. Makanya makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga, dan sebagainya. Itu yang mesti dikerjakan. Meredakan stres juga, Prof? Ya, itu ya
saya kira itu kan yang hal-hal yang sudah standar yang mesti kita kerjakan dalam keadaan seperti sekarang gitu ya. Walaupun saya tahu itu juga nggak mudah ya. Ngomongnya kan gampang kan, menghilangkan stres. Itu kalau dikerjakan juga nggak mudah juga. Tapi paling enggak kalau misalnya olahraga itu kan mestinya bisa lah, sederhana itu kan sebenarnya. Makan yang bagus, tidur yang cukup, saya kira itu juga udah sangat membantu, itu bisa. Kalau tips dari Prof sendiri mungkin tidur cukup itu misalkan durasinya berapa lama sih Prof gitu. Terus juga nutrisi pola makannya Prof sendiri seperti apa, dan juga mungkin juga olahraga selama di rumah apa aja sih Prof gitu. Mungkin biar tips-tipsnya nih. Kalau tidur anjurannya 6 sampai 8 jam sehari. Ya kan? Kemudian kalau kita makan sudah tentu makanan yang seimbang selalu. Makanan yang seimbang itu karbohidratnya cukup, lemaknya ada, proteinnya ada, itu akan cukup. Jangan terlalu banyak lemak, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak garam. Itu yang sehat seperti itu ceritanya. Ya. Kemudian satu hal lagi, olahraga. Olahraga itu yang sangat dianjurkan itu paling enggak 3 kali seminggu, paling enggak setengah jam sekalinya. Olahraga yang seperti biasa aja seperti itu sebenarnya udah cukup. Cuma kalau cuma 2 kali, apalagi sekali seminggu itu nggak cukup untuk membantu kita meningkatkan daya kebugaran. Juga dengan demikian nggak cukup ntar untuk menambah. Ya, tentu sekali lagi semuanya disesuaikan. Saya nggak bisa kasih detail dengan umur, atau mesti diperiksa dulu apakah ada penyakit lain dan sebagainya. Tapi secara umum seperti itu. Dan banyak orang kalau udah biasa itu melakukan itu nggak berat sama sekali. Kalau cuma setengah jam jalan gitu kan, kemudian jalannya agak cepat, habis itu 3 kali seminggu itu cukup sebenarnya. Paling tidak untuk menjaga stamina. Tapi kalau kita mau lebih bugar lagi, sudah tentu itu nggak cukup. Oke, Prof. Oh, ini ada kekhawatiran terkait demo nih, Prof. Mungkin Prof udah dengar berita-berita dari beberapa hari sebelumnya nih mengenai demo, dan hari ini mungkin lagi panas-panasnya nih, Prof. Nah, ini kan ada, kalau demo itu pasti kerumunan, Prof. Nah, ini ada kekhawatiran akan timbul klaster baru lewat demo. Gimana nih kita memberikan saran biar tetap jaga jarak dan pokoknya melakukan protokol kesehatan nih, gimana nih Prof untuk mencegah atau antisipasi timbul klaster baru lewat demo? Saya susah jawabnya kalau itu. Kalau saya lihat barusan saya lihat sebelum mulai acara, saya lihat di TV, wah ini sih nggak ada demo itu, nggak ada jaga jarak. Saya lihat gimana yang seperti itu mau diajak. Jangankan dikasih protokol kesehatan, kalau dia lempar batu, mau diajak ngomong apa lagi, kita nggak akan bisa ada kerja apa-apa di situ. Jadi saya kira kita jauh-jauh aja dari kerumunan seperti itu, nggak mungkin lah. Ya, cuman berharap sedikit mungkin ya, akan terjadi cluster. Harapan kita tetap kita betul-betul mesti apa ya? Ini orang-orang muda kan kebanyakan kan yang demo-demo seperti ini. Bahayanya dia sendiri barangkali kalau kena COVID gejalanya ringan atau kadang-kadang nggak ada gejala, tapi dia bisa menularkan ke orang lain, orang yang high risk, yang risiko tinggi, itu sangat berbahaya jadinya. Jadi memang sebenarnya kalau buat saya nggak ada lah. Kalau itu memang gimana mau menghindari kerumunan? Memang mereka membuat kerumunan dari awal. Kita mau bilang apa kalau seperti itu? Oke, berarti pesannya jauh-jauhin demo aja gitu ya, Prof ya? Nggak ada gunanya deket-deket. Kecuali kalau mau ikut demo beneran, kan nggak mau ikut, ngapain tuh deket situ. Oke, Prof balik lagi ke face shield nih, Prof. Ada yang nanya. Pro kontra face shield sendiri, supaya masyarakat nggak bingung nih, sebenarnya anjuran yang benar seperti apa? Entah itu menurut WHO, Kemenkes, atau ID nih? Ada anjuran dari ketiganya itu mungkin, Prof, yang bisa di... Saya kira yang jelas kita pegang masker aja, ya kan. Kalau mau ada yang nambahkan itu kadang-kadang ada ininya, karena dia kan menutupinya banyak seluruh muka dan sebagainya. Tapi kan kelemahannya sampingnya itu kan nggak tertutup juga gitu loh. Oleh karena itu sebagai tambahan, kalau saya akan tunjukkan gini, sebagai tambahan boleh, tapi dia tidak menggantikan masker. Itu aja rumusnya. Jadi tetap paling utama memakai masker ya, Prof ya? Iya. Walaupun sudah pakai face shield, tetap harus pakai masker. Iya. Karena dia ada yang tertutup, ada yang terbukanya kan di samping kan. Oke, kalau yang misalkan tertutup tuh, Prof, tetap harus pakai masker juga. Yang tertutup bener-bener nggak ada, cuma di bagian bawah doang gitu, Prof, yang ada terbukanya. Nah itu gimana tuh, Prof? Perlu tetap pakai masker? Kalau saya tetap akan mengatakan masker itu yang sudah jelas ada buktinya. Saya belum pernah baca penelitian yang seperti yang face shield seperti itu.
Tapi kalau masker kita punya buktinya bahwa memang dia melindungi dengan bagus gitu. Nah, kalau ditanya, oh kalau ditambahin face shield boleh apa enggak? Ya boleh aja. Tapi jangan menggantikan, itu aja sebenarnya. Kalau buat saya. Nggak menggantikan ini. Prof, mengenai salah satu keluarga yang positif atau OTG. Nah, baiknya isolasi mandiri dan semua pakai masker di rumah atau gimana nih, Prof? Jadi misalkan di rumah semuanya pakai masker gitu atau gimana nih, Prof? Kalau dia di kamar terus sendiri kan nggak usah itu. Kita kan udah jarak jauh sama dia, dianya di ruang yang lain, itu kan kita anggap terisolasi dia kan. Walaupun tetap anjurannya orang pakai masker. Oh, di rumah Tapi tetap pakai masker berarti ya, Prof? kalau ada yang positif, saya akan mengatakan seperti itu. Oke. Untuk misalkan kayak pemakaian kamar mandi bersamaan, misalkan seperti itu, Prof. Berarti itu atau misalkan cuci baju bersamaan atau memakai alat makan bersamaan itu gimana tuh, Prof? Kalau Atau harus dipisahkan atau gimana, Prof? Kamar mandinya nggak boleh barengan atau gimana, Prof? Kalau alat makan jelas mesti dipisah, nggak mungkin bersamaan kalau itu, ya kan? Ntar kalau wastafel kamar mandinya di desinfektan dulu. Kalau memang seperti itu akan lebih bagus seperti itu. Kalau enggak, kita nggak ada jaminan juga. Karena kalau misalnya katakan itu, kita nggak tahu, kadang-kadang ada yang berapa jam kita nggak tahu pasti ya kan. Droplet itu bertahan di situ, kemudian kepegang sama kita, habis itu kitanya lagi yang ini ya akan kena. Jadi lebih aman jelas pertama terpisah, tapi tidak semua rumah bisa terpisah dalam keadaan itu mesti bersihkan. Tapi bersama-sama. Disinfektan gitu, Prof? Iya, iya. Oke. Nah, Prof, ada juga yang masih hal yang sama nih. Tetangga kanan kiri ada yang kena corona, terus di rumah ada manula. Belum lama anggota keluarga juga jadi positif. Untuk jaga jaraknya untuk satu keluarga gimana nih, Prof? Di dalam satu rumah perlu jaga jarak atau cuma cukup di kamar aja udah ngunci diri di kamar gitu aja, Prof? Kalau dalam keadaan seperti itu lebih bagus sekarang ini polisinya sebenarnya kita udah polisinya nggak di rumah lagi sekarang. Karena ini kan kalau nih, kalau bener-beneran sekarang anjurannya jelas. Kalau dia nggak ada ini, walaupun dia nggak ada gejala dan sebagainya, dia akan diminta ditaruh di tempat khusus untuk isolasi. Iya, betul. Oke, Prof, terkait masker lagi nih, Prof. Ini kan kayaknya udah mulai musim hujan ya, Prof ya. Nah, kita kan masih pakai masker kain. Untuk yang misalkan tiba-tiba naik motor, terus kena air hujan, maskernya atau gimana gitu. Ada anjuran nggak nih, Prof? Keefektifannya sendiri deh mungkin. Misalkan masker udah terlanjur kena air hujan, nah itu keefektifannya gimana nih, Prof? Untuk menyaring virus. Kalau udah kena air hujan mesti diganti, jelas kalau itu sih. Nggak bisa. Berarti kalau basah dikit aja tuh langsung ganti, Prof? Walaupun kena gerimis dikit doang gitu. Salah satu alasan kita juga maskerkan itu 4 jam itu kita ganti kan karena itu juga, ya kan? Karena dia itu tidak waterproof sebenarnya kan, jadi dia bisa menyerap air seperti itu. Itu kalau udah nyambung yang cairan di luar sama di dalam, ya tinggal mengandalkan dengan pori-porinya itu aja, itu yang kita takut. Makanya lebih bagus diganti kalau seperti itu. Oke, berarti mesti bawa double ya, Prof ya? Atau mesti bawa 3 cadangan gitu ya, Prof ya? Memang. Sebenarnya tiap hari juga seperti itu mestinya kan kalau kita pergi lama keluar rumah. Pemakaian 4 jam ya, Prof ya? Untuk masker kain sendiri? Ya, anjurannya seperti itu. Oke. Terkait musim hujan lagi nih, Prof. Ini kan masih di tengah COVID. Katanya nih kalau COVID, kalau lagi udara lembab begini, malah makin berkembang dan bisa ada di udara dan lebih gampang menularnya. Itu mitos atau fakta nih, Prof? Nggak ada buktinya sampai sekarang seperti itu. Belum. Saya belum baca penelitiannya. Musim hujan kemudian seperti apa? Oke. Ada mungkin anjurannya, Prof, untuk meningkatkan imunitas ketika udah memasuki musim hujan, selain memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan untuk mencegah COVID sendiri, seperti apa nih, Prof? Kalau itu ada, kalau itu nggak pakai COVID pun kita tahu dalam musim hujan itu banyak yang kena flu dan sebagainya kan? Iya. Artinya sama aja itu kan risiko, karena pada waktu itu musimnya berubah-berubah, hujan, dingin, panas dan sebagainya. Badan kita nggak biasa, kemudian badan kita ada keadaannya lebih lemah, mudah kena infeksi
flu biasa juga biasa dan juga seperti itu. Saya kira itu aja. Jadi kita jaga aja badan kita dengan lebih bagus. Nah ini kan kalau ngomongin musim hujan, Indonesia agak identik dengan banjir nih, Prof. Ada Dengan apa, Pak? kemungkinan nggak banjir? Ada kemungkinan nggak sih klaster COVID baru dari pengungsian mungkin, atau ketika banjir kan mau nggak mau kumpul di satu tempat yang aman. Nah itu Bisa. menimbulkan kadang nggak pakai masker dan lain sebagainya, itu gimana tuh, Prof? Bisa sekali. Kalau itu bisa sekali kalau itu. Jadi kalau kita banjir, sebelum kita ke pengungsian, kalau rumah kita banjir aja kita udah susah banget mau jaga jarak, apa jaga jarak kadang-kadang kan semuanya seperti itu. Itu sih jelas kalau itu. Yang kedua, kemudian kalau ke pengungsiannya juga saya kira, tapi setahu saya DKI barangkali udah punya ini kali ya. Saya lupa kapan saya baca ya tentang protokol di daerah pengungsian itu, barangkali mereka juga akan buat itu. Kalau nggak dibuat sih sama juga ngumpulin orang untuk sama-sama kena. Iya, benar-benar, Prof. Tapi berarti dari sekarang nih udah diedukasi ya, Prof ya, mengenai pemakaian masker dan lain sebagainya, itu agar ketika nanti pengungsian tetap terhindar dari COVID ya, Prof ya. Paling aman sih kalau kita, cuman saya kira jumlahnya mungkin belum cukup ya. Paling aman pengungsian itu diungsikannya kayak sekarang kayak di hotel, tapi saya takut tempatnya nggak cukup tuh sekarang. Karena itu Iya, buat Prof. orang OTG aja. Kalau orang yang nggak positif ditampung juga nggak muat tempatnya. Tapi mesti dijamin bahwa di tempat penampungan itu memang jaga jarak dan sebagainya itu mesti dihitung. Selama ini kan kita nggak menghitung itu, ya kan? Kalau kita pemerintah daerah menyiapkan tempat pengungsian banjir kan tidak menghitung jaga jarak dulu. Sekarang harus dihitung, kalau nggak akan sangat berbahaya juga. Oke. Mungkin boleh imbauannya sendiri nih, Prof, karena kan COVID semakin masih terus meningkat ya, Prof, walaupun angka kesembuhan juga terus meningkat. Tapi gimana caranya agar mengedukasi masyarakat agar 3M ini nyantol gitu, Prof. Tetap memakai masker, tapi ya udah, pakai maskernya tuh bener-bener dipakai tanpa harus bukan di dagu atau dilepas-lepas dan lain sebagainya, Prof. Imbauannya mungkin agar kita terbebas dari corona, Prof. Saya kira memang sekarang ini kan kita mestinya bersyukur bahwa sangat sederhana kok. Caranya itu sudah tahu gitu loh kita. Tahu kita, kalau kita ingat-ingat coba waktu Februari atau Maret, awal April gitu kan, itu masih berubah-ubah waktu itu. Pakai masker aja itu masih berubah-ubah kan. Ada yang sakit aja, ada yang sehat dan sebagainya. Iya. Sekarang itu sudah clear. Begitu kita keluar rumah ketemu dengan ini, kita pakai masker. Udah, itu yang mesti dijalankan dan itulah yang mesti tinggal kita jalankan sekarang, dan dengan itu sangat efektif gitu loh. Nah, sehingga barangkali kita paling enggak dianjurkan di lingkungan paling dekat kita tanggung jawab lah untuk membantu itu. Karena saya kira kalau anjuran-anjuran yang dari pusat dan sebagainya di TV segala macam itu sudah dikerjakan. Dan saya lihat sekarang udah mulai banyak kan, ada lagunya, ada apanya, itu usaha untuk membuat orang ingat. Tapi orang ingat atau orang tahu itu tidak selalu berarti sudah akan mengubah perilaku. Nah, rubah perilaku itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang dekat. Oleh karena itu, kita akan sangat berarti kalau kita di lingkungan yang dekat kita bisa mengajak orang untuk. Biasanya mereka juga bisa lebih dengar. Paling enggak kita tahu orang siapa yang dengar sama kita kasih tahu. Karena budaya kita lain-lain, sosial budaya kita lain-lain, ya kan, di Indonesia ini. Tapi kita tahu tetap keluarga, kekerabatan itu pegang peranan penting di Indonesia ini. Sehingga barangkali itu yang kita bantu, nggak usah yang terlalu jauh-jauh, yang teman dekat kita, saudara dekat kita, itu aja kita urus. Mudah-mudahan itu akan lebih bagus sekarang nantinya. Oke, Prof, ada pertanyaan lagi nih, Prof. Masker sekali pakai kalau kita cuci dan kita setrika, apa masih boleh dipakai lagi? Oh, mungkin ini kayak masker bedah kali ya, Prof? Iya, kalau selama dia tidak berubah bentuknya, itu nggak apa-apa. Artinya dia masih seperti dia kan. Kan kita membayangkan pori-porinya tuh, yang kita mesti jaga. Kalau dia kita cuci, kemudian diserika, kemudian kita lihat bentuknya bisa kembali, makanya itu kain katun itu seperti itu biasanya. Itu bisa. Tapi kalau dia udah berubah bentuknya, ada lengkuk-lengkuk, ada segala macam, itu artinya kita khawatirkan pori-porinya itu juga udah nggak seperti yang semula. Itu mestinya nggak efektif lagi takutnya. Oh gitu. Berarti sebenarnya masker bedah itu boleh banget dicuci tuh, Prof ya? Misalkan dalam keadaan darurat seperti ini gitu. Kalau darurat sih boleh lah. Iya, darurat.
Cuman kita Boleh dicuci, direndam, dikucek gitu ya, Prof ya? Sama kayak cuman masker lain. Iya, iya. Oh, oke. Oke. Prof, ada lagi nih, Prof, pertanyaan. 5 menit lagi. Mengenai, Mau rapat. oh, ya satu lagi deh, Prof, pertanyaannya. Untuk anak-anak, seberapa besar penularannya, tingkat kesembuhannya, dan berapa besar tingkat kesembuhannya jika terpapar untuk anak-anak nih, Prof? Angka kita ini agak lain memang. Angka kita ini saya nggak tahu angka persis sekarang. Cuman waktu itu di luar itu sekitar 2% kenanya. Sekarang di kita itu 5, ada yang bilang 9%. Jadi angkanya cukup tinggi di kita. Dan barangkali angka kematiannya saya nggak hafal. Tapi agak sedikit lebih besar juga daripada dari negara yang lain. Yang kecurigaan kita karena mungkin gizi anak kita ini yang kurang. Iya. Jadi anak kita yang gizinya kurang, kalau kita punya anak sekarang di bawah 5 tahun, di bawah, kita timbang dia ternyata kurang, kita tahu bahwa dia high risk ya, udah. Dari situ aja kita udah tahu bahwa di keadaannya kemungkinan dia daya tahannya lebih rendah daripada yang lain. Itu yang mesti dijaga barangkali. Butuh suplemen juga nggak sih, Prof, untuk anak-anak? Mungkin Nggak ketika di atas 1 tahun, oh nggak selalu. Nutrisi. Kalau makannya betul, dia pakai ASI, benar, dan semuanya enggak perlu tambahan. Kecuali kalau dia lagi sakit atau apa, kita bisa perlu tambahan. Tapi dalam anak yang sehat, tidak ada keluhan, makannya benar, apalagi di bawah 2 tahun, dia masih juga menyusui dengan bagus, saya kira itu daya tahan yang paling bagus yang dia punya. Ya, Baik. mungkin terakhir deh, Pak, tips-tipsnya atau imbauannya biar kita tetap positif di tengah pandemi ini, Prof. Tetap positif thinking agar negatif dari COVID. Seperti apa nih, Prof? Jadi kita fisik mentalnya disiapkan, ya kan? Fisiknya kita udah tahu 3M, mentalnya berpikir positif, lihat yang barangkali juga selalu kita, kalau saya sih mengatakan kita selalu harus bersyukur bahwa sebenarnya kita tahu cara mengatasi ini, ya kan? Itu aja kita jalankan. Tipsnya itu aja. Jadi nggak usah terlalu naik, apalagi sekarang banyak sekali berita-berita. Kalau ada berita-berita yang ini, cek dulu, jangan langsung percaya, apalagi langsung menyebarkan. Itu bikin kasihan masyarakatnya makin bingung nanti kalau ada berita-berita seperti itu. Ya. Oke, Prof, terima kasih banyak atas waktunya ya, Prof ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih.